Diawali dengan kisah Kodrat sedang meruqyah seorang anak kecil bernama Alif Al-Fatanah yang merupakan anaknya sendiri. Saat itu Alif sedang kerasukan iblis yang bernama As-Su'ala. Namun sayangnya Kodrat gagal meruqyahnya sehingga Alif Al-Fatanah tewas di tangan iblis As-Su'ala. Kejadian tersebut membuat Kodrat sangat terpukul. Istrinya Ajijah dan putranya Alif sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Kondisinya membuat keimanannya sedang goyah. Kodrat pun harus mendekam di penjara atas kegagalannya untuk menyelamatkan putranya. Suatu hari Kodrat mendapat remisi dan akan segera bebas dari penjara. Namun tiba-tiba orang petugas sipil datang dan membawa rantai besi untuk melilit leher Kodrat. Petugas sipil tersebut ternyata telah dirasuki oleh iblis As-Su'ala. Tubuh Kodrat digantung menggunakan rantai besi. Beruntungnya, teman satu sel dan petugas sipil lainnya datang menyelamatkannya. Kodrat berhasil terlepas dari lilitan rantai besi itu. Tetapi ia tidak sadarkan diri. Tiba-tiba Kodrat berada di tengah gurun pasir dan mendengar suara azan dari kejauhan. Ia bertayamum dan melakukan sholat. Tiba-tiba ia merasa ada seberkas sinar di langit yang menyilaukannya. Kodrat terbangun dan sadar bahwa ia terbangun dari mati suri. Setelah bebas dari penjara, Kodrat kembali ke desa Kober. Ia menuju ke pesantren Kahuripan, tempat ia menuntut ilmu dulu. Namun ketika sampai di desa Kober, ia merasakan ada yang berbeda. Tanah di desa menjadi tandus dan banyak tanaman yang kering dan gagal panen. Kodrat yang mendengar suara seorang anak yang kerasukan setan. Ternyata anak yang kerasukan itu bernama Jihan. Ia sedang dipasung karena kerasukan setan. Kodrat yang diberi karomah maruqyah memiliki naluri untuk menolong. Namun ia mencoba mengendalikan kemampuannya. Saat itu ia berpapasan dengan sekelompok perempuan yang akan menuju ke rumah anak yang kerasukan itu. Salah seorang perempuan dalam rombongan itu bernama Yasmin, yang ternyata ikut bersama ibu-ibu mengaji untuk mendoakan Jihan. Namun tiba-tiba Jihan berteriak histeris dan mengamuk. Saat itu ibu-ibu sedang mengaji. Ia membentur-bentukan kepalanya sendiri ke kayu sehingga membuatnya mati secara tragis. Kodrat tiba di pesantren Kahuripan dengan penuh rasa kaget. Ia melihat bahwa pesantren yang dulu ia kenal kini telah banyak berubah. Tidak ada lagi anak-anak yang belajar mengaji, melainkan di sana banyak pemuda yang tengah belajar bela diri. Pesantren Kahuripan kini dipimpin oleh Ustadz Japar, teman Kodrat ketika dulu mengaji bersama. Sebelumnya, pesantren ini dipimpin oleh Kiai Rohim, namun ia sudah lama sakit dan tidak sadarkan diri. Menurut cerita Jafar, kondisi Kiai Rohim masih baik-baik saja setelah kepergian Kodrat. Namun, sejak kejadian kematian Alif 3 tahun yang lalu, banyak hal yang aneh terjadi di desa Kober. Mulai dari serangan hama pada panen, banjir, wabah penyakit, hingga gangguan gaib. Saat mereka sedang membicarakan hal ini, tiba-tiba seorang anak buah Ustadz Japar mengajak mereka pergi. Sementara itu, di rumah Ibu Yasmin, seorang janda yang ditinggal mati suaminya, tinggal bersama 2 anaknya, Asa dan Alif Amri. Malam itu, Asa belum juga pulang dan Yasmin menyuruh Alif untuk tidur. Alif berkata bahwa ia akan bermain bersama ayahnya. Hal ini sangat aneh, mengingat ayahnya sudah lama meninggal. Tiba-tiba Alif tertawa sendiri di depan lemari yang terbuka. Asa datang dan ibunya menceritakan kebiasaan aneh yang dimiliki oleh Alif saat ini. Ketika itu mereka sedang berbicara, terdengar suara dari kamar Alif. Setelah pintunya terbuka, terlihat kursi roda Alif terdampar ke pintu.
Alip ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Pada paginya, Alip sudah siuman, namun masih demam. Ia bertanya dan marah kepada ibunya karena lemari sudah tidak ada lagi di kamarnya. Ternyata, Ibu Yasmin yang telah memindahkan lemari Alip ke dalam gudang. Saat itu, Kodrat sedang berzikir di pesantren Kahuripan. Tiba-tiba, dia merasakan firasat buruk setelah melihat foto Kiai Rohim yang terjatuh dan kacanya pecah. Sementara itu, di rumah Ibu Yasmin, Alip tiba-tiba menghilang dari kamarnya. Ibu Yasmin dan Asa panik dan mencari-cari Alip. Akhirnya, mereka menemukan Alip di dalam gudang. Alip terlihat menghadap ke lemari yang terbuka. Di sini, Ibu sama Kak Asya nyari kamu kemana-mana loh. Tiba-tiba, suara Alip berubah menjadi kerasukan dan dia marah. Alip ternyata kerasukan iblis As-Su'ala dan menyerang Ibu Yasmin dan Nasa. Beruntungnya, Yasmin dan Nasa berhasil kabur. Yasmin meminta Asa untuk menunggu di rumah dan pergi menuju pesantren Kahuripan untuk meminta pertolongan dari Ustadz Jafar. Namun Ustadz Jafar tidak ada di sana dan Yasmin bertemu dengan Kodrat. Dia meminta tolong untuk meruqyah anaknya yang kerasukan. Meski awalnya tidak mau, Kodrat akhirnya setuju untuk pergi bersama Ibu Yasmin. Sementara itu di dalam gudang, Alip masih kerasukan dan terus berteriak meminta dibukakan pintu. Akhirnya Asa membukakan pintu dan masuk ke dalam gudang itu. Namun tiba-tiba setan yang memasuki Alip menghantui Asa di dalam dimensi lain. Asa bertemu dengan ibunya, Alip, dan mendiang ayahnya. Mereka merayakan ulang tahun Asa dan ayahnya menyuruh Asa untuk memotong kuenya. Namun tanpa terasa, kenyataannya dia telah melukai tangannya sendiri. Potong. Kodrat dan Ibu Yasmin segera datang dan meruqyah Alip. Alip yang tidak bisa berjalan tiba-tiba perlahan berdiri dan dia berjalan dengan memegang pisau dan menyerang Kodrat. Kau sebut asma Allah. Namun serangan itu dapat dihindari dan Kodrat berhasil meruqyah Alip. Setelah itu Kodrat kembali ke pesantren. Namun di tengah perjalanan pulang, Kodrat dihantui oleh anjing hitam yang dia yakini adalah iblis As-Su'ala. Iblis As-Su'ala berubah menjadi mendiang anaknya dan meminta tolong. Kodrat terjatuh ke dalam lembah, namun dia berhasil selamat dari kejadian itu. Sementara itu, di rumahnya, Yasmin sedang berwudu. Tiba-tiba, air di keran berubah warna seperti darah. Sedangkan di kamar, Alip kembali kerasukan iblis As-Su'ala. Ustadz Jafar yang mendengar hal tersebut segera ke sana. Dalam perjalanan, Kodrat menghadang mobil yang ditumpangi mereka. Kodrat ingin menolong Alip, namun Jafar tidak mau karena dia yang selama ini telah meruqyah warga desa Kober. Jafar mengatakan bahwa ini adalah Alif Amri, bukan Alif Al-Fatanah, putra Kodrat. Jafar mengingatkan kepada Kodrat agar tidak membuat kesalahan yang sama. Akhirnya, mereka membawa Alip dan keluarganya menuju ke pesantren Kahuripan untuk dilakukan ruqyah. Di sana, Asa mempertanyakan kepada Kodrat mengapa keluarganya tertimpa musibah. Kodrat menasihati Asa untuk istighfar karena iblis selalu ingin menimbulkan keraguan kita atas Allah yang Maha Besar. Sementara itu, di tempat lain, Bapak dan Ibu Jihan tengah bersedih dan berduka atas kematian anaknya. Ayah Jihan melampiaskan kemarahannya kepada Kodrat karena dia dianggap sebagai kroni Jafar. Ayah Jihan merasa Jafar mengambil tanah dan kebunnya atas imbalan ruqyah anaknya. Namun Jihan tidak dapat diselamatkan dan tragisnya, Ibu Jihan melakukan bunuh diri. Setelah Alip selesai diruqyah oleh Jafar, dia segera boleh pulang.
Namun Kodrat mempertanyakan kepada Jafar yang telah meminta imbalan kepada setiap warga yang diruqyah. Namun Jafar membantahnya. Dia justru menyuruh anak buahnya untuk mengusir Kodrat. Malamnya Yasmin memberikan air yang telah didoakan Jafar untuk diminum ke Alif. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba lampu rumah mereka padam. Iblis As-Su'ala merasuki Yasmin. Asa yang ketakutan pun mencari ibunya. Tapi tiba-tiba Yasmin dalam kondisi kerasukan, meminta agar Asa segera ke pesantren dan menemui Ustadz Jafar. Cepat ke pesantren cari Ustadz Jafar. Sementara itu, Kodrat yang sedang berada di pesantren harus berpamitan dengan Kiai Rohim yang tak sadarkan diri. Kodrat akhirnya melawan anak buah Jafar dan mencari Jafar ke ruangannya. Setelah menemukan Jafar, dia terkejut. Dan ternyata akhirnya Kodrat melawan si Jafar karena merasa dibodohi dan juga diingkari dengan perbuatan si Jafar. Akhirnya terjadilah pertempuran antara Kodrat dan Jafar. Dan Jafar akhirnya tewas di tangan Kodrat dan kematian Jafar disaksikan oleh Asha yang baru saja sampai di pesantren. Akhirnya Asa dan Kodrat bergegas ke rumah Yasmin yang masih dalam kondisi kerasukan. Dia bahkan mengubur Alif hidup-hidup. Asa dan Kodrat melakukan ruqyah terhadap Yasmin. Dan Kodrat menanyakan di mana Alif. Ibu Yasmin menjawab dengan bertanya Alif yang mana. Apakah yang dia penggal kepalanya atau yang baru saja dia kubur hidup-hidup. Dan akhirnya Kodrat segera menggali tanah yang sudah dikubur oleh Yasmin, yaitu ada si Alif. Tapi putus asa karena belum menemukan tubuh Alif. Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar. Takkan ku biarkan kau billahi minasyaitan. Dan akhirnya si Yasmin terus diruqyah sama si Kodrat sampai benar-benar pulih. Dan akhirnya jin atau iblis As-Su'ala itu berhasil dikeluarkan oleh Kodrat. Dan Ibu Yasmin langsung dipeluk oleh Asa. Dan Kodrat langsung berbangun untuk mencari tubuh Alif yang dikubur hidup-hidup. Namun Kodrat yang sadar bahwa tubuh Alif telah dirasuki setan yang menyerupai anaknya. Akhirnya, Kodrat pun mengikhlaskan kepergian anaknya. Setan yang merasuki tubuh Alif Amri berhasil dikeluarkan oleh Kodrat, dan Alif Amri pun kemudian tersadarkan diri. 6 bulan kemudian, kondisi desa Kober sudah berubah. Tanaman di sana sudah mulai subur, dan Kiai Rohim sudah mulai sembuh kembali. Di pesantren Kahuripan sudah banyak santri yang belajar mengaji kembali. Sementara itu, Kodrat harus berpamitan dengan Kiai Rohim untuk melanjutkan perjalanan mencari tahu misteri di balik kematian Ajijah, yaitu istrinya. Namun sebelum berpamitan, Alif dan juga keluarganya, Asa dan Yasmin itu juga berterima kasih kepada Kodrat karena dengan diruqyah, Alif menjadi sembuh dan akhirnya Alif pun sudah lumayan bisa berjalan kembali. Dan diakhiri episode dengan jalan menuju rumah untuk mencari misteri kematian Ajijah.